Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Kali ini Neng akan membawakan alur cerita film yang berjudul She's the Man. Cerita tentang cewek cantik yang hobi bermain sepak bola. Karena dilarang oleh ibunya, ia menyamar menjadi adik laki-laki kembarnya ketika adiknya pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu, sehingga ia bisa kembali bermain sepak bola dan tinggal di asrama pria. Apakah penyamarannya akan terbongkar? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan para remaja yang sedang bersenang-senang di pantai. Cewek bernama Viola sangat mahir bermain sepak bola dan mencetak beberapa gol. Pacar Viola bernama Justin bangga kepadanya karena permainan Viola semakin hari semakin bagus. Di sekolah, Viola mempunyai tim pemain sepak bola wanita. Namun mereka kekurangan pemain wanita dikarenakan cewek-cewek di sekolah tidak tertarik untuk mendaftar sebagai tim sepak bola wanita, sehingga sekolah harus membubarkan tim mereka. Viola komplain kepada pelatihnya. Pelatihnya tidak peduli sedikit pun. Lalu Viola menantang bertarung melawan tim sepak bola laki-laki. Sang pelatih meremehkan Viola dan teman-teman Viola karena mereka adalah wanita yang tidak lebih tangguh dari tim laki-laki. Justin, pacar Viola, adalah penjaga gawang di tim laki-laki. Viola meminta persetujuan Justin bertarung dengan timnya. Tanpa diduga, Justin berubah sikap dan berbohong jika Viola tidak pandai bermain bola. Justin melakukan hal itu karena ia tidak mau terlihat lemah di depan teman-temannya. Karena kesal, Viola memutuskan hubungan cintanya dengan Justin. Justin tidak mau cintanya diputuskan begitu saja, namun Viola pergi meninggalkan Justin. Viola pulang ke rumah. Ibunya sudah menunggu untuk memberikan kejutan. Ia sudah mempersiapkan beberapa gaun untuk dipakai oleh Viola. Viola menolaknya karena ia adalah anak yang tomboy. Viola curhat kepada ibunya jika timnya sudah dibubarkan dan ia putus dengan Justin pacarnya. Viola mempunyai adik kembaran bernama Sebastian. Sebastian berencana pergi ke London untuk beberapa minggu karena bandnya mendapat kesempatan tampil di sebuah festival musik. Namun ia tidak memberitahu ibunya dan berpura-pura tinggal bersama ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya. Viola mendatangi salon Paul. Ia meminta memakeover dirinya sebagai Sebastian. Di samping itu, Viola juga mempelajari tingkah pola seorang laki-laki supaya ia lebih terlihat natural sebagai laki-laki sejati. Viola berbohong kepada ibunya jika ia akan tinggal di rumah ayahnya untuk beberapa hari, juga ingin menemui adiknya Sebastian di sana. Agar diberi izin, Viola berkata jika pacar Sebastian yang bernama Monique berada di sana dan akan mengajar Viola segala sesuatu mengenai debutante atau perempuan yang berkelas. Dengan senang hati, ibunya pun mengizinkan Viola untuk pergi ke sana. Viola diantar Paul ke sekolah Sebastian yang baru. Ia menyamar sebagai Sebastian. Untuk pertama kalinya, Viola masuk ke lorong asrama cowok dan menemui hal-hal yang mengejutkan dilakukan oleh para cowok. Akhirnya dengan susah payah, ia menemukan kamar Sebastian. Di dalam kamar, Viola bertemu dengan teman baru sekamarnya yang bernama Duke, juga Andrew dan Toby yang tinggal di kamar sebelah. Duke dan kedua temannya bagian dari tim sepak bola sekolah. Tidak sengaja Viola menjatuhkan tampon di kasur. Duke melihat hal itu. Dengan heran ia menanyakan mengapa Sebastian membawa tampon yang digunakan hanya untuk wanita. Terjepit keadaan, Viola mengatakan ia menggunakannya ketika hidungnya mimisan. Dan agar lebih meyakinkan mereka, Viola mempraktekannya dengan menaruh tampon tersebut di hidungnya. Mereka semua tertawa dan merasa jijik dengan kelakuan Sebastian palsu. Bersama dengan Duke, Viola juga ikut bergabung ke dalam tim tersebut. Ia berlatih sangat keras, namun fisik Viola tidak begitu kuat. Ia merasa kecapean dan kehabisan tenaga dengan latihan yang banyak menghabiskan energinya. Melihat kondisi permainan Viola yang kurang memuaskan, Viola hanya diberi kesempatan sebagai pemain cadangan oleh pelatihnya. Setelah berlatih, semua orang pergi ke loker untuk mandi dan membersihkan diri.
Viola bingung bagaimana ia harus telanjang di depan semua cowok. Untungnya pelatih menyuruh Viola menemui kepala sekolah di kantornya. Keluar dari ruangan kepala sekolah, tidak sengaja Viola bertabrakan dengan cewek cantik bernama Olivia. Olivia terlihat menyukai Sebastian palsu pada pandangan pertama. Di kafeteria sekolah, Sebastian duduk bersama Duke beserta teman yang lainnya. Ternyata Duke menyukai Olivia dan cintanya pernah ditolak oleh Olivia. Olivia terlihat malu-malu kucing memandangi Sebastian. Saingan Duke bernama Malcolm datang dan mencoba mencari perhatian Olivia. Namun Olivia tidak menyukai Malcolm dan terus memandangi Sebastian. Di malam hari, Viola mencoba untuk mandi. Tiba-tiba Malcolm datang dan memarahinya karena menganggap melanggar peraturan di loker dengan menggunakan sepatu mandi di tempat yang tidak semestinya. Duke datang dan sengaja mengibaskan handuk ke muka Malcolm. Karena loker yang tidak kosong, akhirnya Viola gagal untuk mandi. Sebastian dianggap seorang pecundang oleh Duke dan teman-temannya. Ia pun meminta bantuan Paul kembali. Lalu Paul merencanakan sebuah ide cemerlang. Di sebuah restoran, Duke dan kawan-kawannya tidak mau duduk bersama Sebastian. Mereka berpura-pura tidak melihat Sebastian. Lalu rencana pun dimulai. Satu persatu cewek cantik mendatangi Sebastian dan merayunya. Sebastian berakting seolah-olah ia adalah bad boy yang diimpikan semua cewek. Tanpa direncanakan, Monique pacar Sebastian yang asli datang ke restoran. Paul panik dan memberitahu Viola jika Monique melihatnya dari jarak dekat, penyamaran Viola akan terbongkar. Viola mencoba menjauhi Monique. Akhirnya Sebastian memutuskan hubungannya dengan Monique di depan semua orang, hingga Monique malu dan pergi dari sana. Kejadian itu membuat Duke dan teman-temannya merasa Sebastian adalah cowok sejati yang dikejar banyak cewek. Sebastian menjadi terkenal. Semua orang di sekolah kagum kepadanya. Mereka meminta saran dari Sebastian dalam urusan wanita. Di lab, Olivia datang bersama Malcolm. Duke tersipu malu akan kehadiran Olivia di sana. Bu guru menyuruh murid-murid mengambil secari kertas berisikan nama murid untuk berpasangan dalam pelajaran di lab. Sebastian berpasangan dengan Olivia. Duke meminta Sebastian untuk bertukar pasangan, namun Sebastian tidak mau. Seusai pelajaran, Duke menarik Sebastian. Ia meminta Sebastian mencomblangkan dirinya dengan Olivia. Dan sebagai imbalannya, Duke akan membuat Sebastian menjadi pemain utama di tim sepak bola. Tanpa ragu, Sebastian langsung menyetujuinya. Sebastian berlatih sangat keras dengan bantuan Duke untuk mencapai hasil yang terbaik. Malcolm ternyata sangat terobsesi pada Olivia. Ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan cinta Olivia. Sebastian yang berada di London menelpon Viola. Viola mengatakan jika ia sudah mengurus keperluan di sekolah Sebastian dan semuanya baik-baik saja. Di lab, Sebastian mencoba menjodohkan Olivia dengan Duke, namun Olivia tidak tertarik dengan Duke. Sebastian tetap membujuk Olivia untuk pergi berkencan dengan Duke. Tanpa diduga, Olivia menjadi lebih tertarik kepada Sebastian. Di malam hari, Sebastian mendapat pesan telepon dari ibunya. Ia mengingatkan tentang karnaval besok. Viola dan Sebastian sudah berjanji kepada ibunya akan hadir di sana. Ternyata Duke juga harus pergi ke karnaval tersebut. Mereka semua datang ke karnaval tersebut. Monique berada di sana. Sebastian langsung kabur kocar-kacir karena tidak mau menemui Monique. Lalu Sebastian pergi ke toilet, mengganti pakaiannya, dan berubah menjadi Viola untuk menemui ibunya. Viola bertemu Justin. Justin masih menganggap mereka belum putus. Namun Viola yang sudah sakit hati menampar Justin lalu pergi. Viola merubah kembali dirinya menjadi Sebastian. Monique melihat Sebastian, lalu ia mengejar Sebastian. Untungnya Monique dihentikan oleh Paul dan teman-temannya. Sebastian berubah kembali menjadi Viola. Di dalam kissing booth, Viola berkesempatan berciuman dengan Duke. Melihat hal itu, Justin yang menganggap Viola masih pacarnya cemburu dan memukul Duke. Hingga akhirnya mereka berdua berkelahi. Ibu Viola sangat marah dan mengusir mereka berdua dari sana. Di dalam kamar, Sebastian terkejut melihat Duke memakai tampon di hidungnya. Duke mengatakan ia berkelahi dengan mantan pacar kakaknya yang bernama Justin. Sebastian bertanya,
apakah ia menyukai kakaknya. Dengan pertanyaan tersebut, Duke merasa aneh karena Viola adalah kakak Sebastian. Malcolm memata-matai Duke dan Sebastian yang sedang berlatih sepak bola di lapangan. Ternyata pelatihnya pun turut memperhatikan Sebastian yang bekerja keras dalam latihan sepak bola dan menjadi lebih baik. Ketika sedang berada di dalam gym, Duke mengatakan kepada Sebastian jika ia ingin mengajak Viola untuk makan malam. Tiba-tiba pelatih sepak bola datang dan berkata jika Sebastian akan menjadi pemain utama di timnya. Ia pun begitu senang. Duke memberi Sebastian ucapan selamat dan memeluknya. Olivia berada di gym tersebut. Ia menjadi terobsesi ingin mendapatkan cinta Sebastian. Temannya memberi saran agar membuat Sebastian cemburu untuk mendapatkan perhatian Sebastian. Olivia memanfaatkan Duke supaya membuat Sebastian cemburu, dan dengan mudah Duke masuk ke dalam perangkap Olivia. Duke begitu senang karena merasa Sebastian berhasil menjodohkan Olivia dengannya. Sebastian heran, Olivia tiba-tiba tertarik kepada Duke. Di sisi lain, ia cemburu karena ia menyukai Duke. Sebastian mendatangi Olivia. Olivia tahu Sebastian mulai cemburu kepadanya. Lalu ia mengajak Sebastian datang ke restoran tersebut untuk berkencan ganda dan menyuruh Sebastian membawa Eunice sebagai teman kencannya. Di restoran, Duke yang tidak bisa menghadapi perempuan membuat Olivia bosan. Ternyata Sebastian benar-benar datang bersama Eunice. Olivia pun sangat senang atas kedatangan Sebastian. Olivia melancarkan serangan-serangan gombal dan mencium Duke untuk membuat Sebastian cemburu. Sebastian akhirnya memutuskan untuk pergi. Begitu pula Olivia. Ia pun pergi meninggalkan Duke dengan Eunice. Di bandara, Sebastian mengirim pesan lewat mesin suara kepada Monique. Sebastian berkata, apakah Viola sudah menyampaikan pesannya bahwa ia berada di London untuk beberapa hari dan ia memutuskan kembali lebih awal serta ingin menemui Monique untuk bicara. Viola menghadiri acara Stafford Junior League dan Olivia juga hadir di sana. Di meja makan, Viola memandangi Olivia sambil menyantap makanan dengan cara yang tidak sopan dan membuat orang-orang semeja merasa jijik. Viola mengikuti Olivia ke kamar mandi. Di sana Olivia membongkar rahasianya jika dirinya berpura-pura mencintai Duke untuk membuat Sebastian cemburu. Karena sebenarnya ia sangat mencintai Sebastian dan hal itu sangat mengagetkan Viola. Tanpa diketahui, Monique yang berada di dalam toilet mendengar semuanya dan menganggap Olivia merusak hubungannya dengan Sebastian. Mereka akhirnya berkelahi. Viola mencoba membela Olivia. Kegaduhan terdengar hingga keluar, lalu mereka pun dihentikan oleh Nyonya Cheryl. Di malam hari, Duke melihat Olivia dari kejauhan. Lalu Olivia berlari dan langsung mencium Sebastian yang asli. Olivia mengutarakan perasaannya. Sebastian yang tidak tahu apa-apa heran dengan kejadian tersebut. Pulang ke rumah, Monique menerima pesan telepon dari Sebastian. Ia heran jika ternyata Sebastian sebelumnya berada di London. Sementara Viola masuk ke dalam kamar, Duke begitu marah kepadanya karena merasa Sebastian menusuknya dari belakang. Ia pun diusir oleh Duke keluar kamar. Malcolm yang masih berusaha untuk menjatuhkan Sebastian menemukan foto jadul Viola dan Sebastian. Ia baru mengetahui jika mereka adalah saudara kembar. Monique datang ke kamar Sebastian. Duke membuka pintu dan memberikan handphone Sebastian kepada Monique. Tiba-tiba handphone berbunyi. Monique mengangkat telepon tersebut. Ternyata Justin yang ada di sambungan telepon. Malcolm yang berada di sana mengambil handphone dari tangan Monique. Ketika Duke sedang tertidur lelap, Sebastian yang asli masuk ke dalam kamar. Ia sangat senang karena barangnya sudah tertata rapi. Keesokan harinya, Sebastian dibangunkan oleh teman-teman dari tim sepak bola karena pertandingan akan segera dimulai. Sebastian asli begitu kebingungan karena semua orang mengenal dirinya. Viola yang menginap di kamar Eunice kaget melihat Eunice yang selalu memandanginya. Ia pun langsung pergi dari sana. Ibu dan ayah Viola sudah berada di sana untuk menonton pertandingan sepak bola anaknya Sebastian. Pertandingan dimulai. Sebastian yang asli benar-benar tidak bisa bermain sepak bola. Viola yang sudah berada di lapangan mencoba memanggil Sebastian, namun tidak berhasil. Kepala sekolah, Malcolm juga Monique datang ke lapangan.
Sebelumnya, Marco memberitahu kepala sekolah jika Sebastian adalah seorang perempuan. Lalu kepala sekolah pun mengumumkan hal itu kepada semua orang di sana. Sebastian meyakinkan jika dirinya adalah laki-laki tulen. Marco meminta bukti nyata jika Sebastian adalah laki-laki sejati. Dengan enteng, Sebastian membuka celananya hingga semua orang terkejut dibuatnya. Kepala sekolah berbalik memarahi Malcolm yang dianggap membohonginya, dan pertandingan pun dilanjutkan. Babak pertama pertandingan sudah berakhir. Akhirnya Viola berhasil menemui Sebastian. Viola menceritakan jika ia berpura-pura menjadi Sebastian. Viola pun berganti peran kembali menjadi Sebastian. Pertandingan begitu sengit. Kedua tim bermain cukup bagus. Namun di tengah permainan, Doug dan Justin terlibat pertengkaran kembali hingga keadaan menjadi tidak terkendali. Olivia menghampiri Sebastian dan membuat Doug menjadi tambah marah kepada Sebastian serta tidak fokus bermain sepak bola. Akhirnya Viola mengakui kepada Doug dan semua orang di sana jika ia bukan Sebastian. Viola membuka penyamarannya dan menceritakan semuanya. Justin beserta timnya menertawakan jika tim Viola tidak akan memenangkan pertandingan karena Viola adalah perempuan. Namun pelatih Viola tidak peduli dan tetap memberi mereka semangat untuk berjuang. Salah satu teman Justin membuat pelanggaran kepada Viola. Ia diberi kartu merah dan Viola diberi tendangan penalti. Justin sebagai penjaga gawang begitu meremehkan kemampuan Viola. Meskipun begitu, Viola tetap fokus. Dengan bantuan Doug, akhirnya ia mampu mencetak gol dan memenangkan pertandingan tersebut. Hubungan orang tua Viola dan Sebastian kembali membaik. Sebastian dikenalkan kepada Olivia, sedangkan Doug mengacuhkan Viola. Di malam hari, Doug menemui Viola. Doug mulai mengutarakan isi hatinya. Pesta Junior League digelar. Mereka tampil berpasang-pasangan. Ternyata Viola datang bersama Doug. Mereka berciuman dan menjadi hot couple di acara tersebut. Sekarang Viola menjadi bagian dari tim sepak bola. Juga ia menjadi pemilik hati Doug. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Viola yang berpura-pura menjadi kembaran adiknya karena ingin tetap melanjutkan hobinya bermain sepak bola, juga ingin membalas sakit hatinya kepada mantan pacarnya yang dulu meremehkan dia. Dengan kerja keras dan berlatih dengan sungguh-sungguh, hingga akhirnya Viola dapat mewujudkan keinginannya itu. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, segitu dulu yang bisa Neng sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan semoga kalian bisa terhibur. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.